Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemberian waktunya, Pak. Yang saya tanyakan tentang kejadian, beberapa kejadian yang dialami oleh para rasul, yaitu Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, juga Nabi Isa. Kenapa di saat kejadian-kejadian disebut ditempatkan di suatu tempat yang sangat sakral atau yang sangat khusus, seperti kejadian apa tadi? Kejadian yang sangat sakral, suatu sakral. Contoh yang dialami oleh Rasulullah di saat menerima wahyu itu di Gua Hira, bukan di tempat umum gitu maksud saya. Yang kedua, kejadian Nabi Musa tadi saat halwat di bukit yang sangat jelek, bilang Agus tadi keterangannya begitu, yang jelas di gunung gitu. Terus yang ketiga itu terjadinya Isra, yaitu di saat Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, itu yang sekarang ditandai dengan Masjid Palestina itu. Tapi di situ ada keterangan bahwa sebelum ada masjid itu ada jejak batu yang besar sebagai injakan Rasulullah saat naik, dan batunya pun keadaannya apung gitu. Nah, itulah pertanyaan dari saya, Gus, untuk masing-masing tempat yang menandakan sangat sakral itu, apakah ada maknanya dengan kehidupan kita atau dengan kejadian itu sendiri? Demikian, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Al-Hikam Fasol 155. Niki langsung kula sarai sisuk karim buka notok ngoten mawon. Syahwatun ghamidatun. Bab masalah nafsu yang samar. Di mana itu? Lihat keterangan di Fasol 155. Ajhalun nasi utawi sak bodho-bodhone wong sing paling bodho, sak kumprung-kumprunge wong sing paling kumprung, sak kucluk-kucluke wong sing paling kacluk. Ternyata di sini bukan orang yang gak iso maca Quran, bukan orang yang gak mengerti hadis, bukan orang yang tidak bisa sholat, bukan orang yang tidak bisa doa poso haji, bukan. Sak bodoh-bodone orang yang paling bodoh adalah yaiku man wong taro kakang tinggal sapa man yakinan ing satu keyakinan. Rupane yakinan ma indahu kang ana sandinge man sebodoh-bodoh orang adalah orang yang meninggalkan iman di dalam hatinya dengan benar. Satu sisi lidhonni krono arai manut
prasangkane man ma ing prasangka indan nasi kang ana ing dalem sandinge manungsa. Satu sisi dia itu meninggalkan iman yang benar dikarenakan mengikuti iman orang lain. Apa iman orang lain? Mana yang dimaksud iman yang benar? Misalkan sampean ini orang yang dipuja orang sebab ilmunya, sebab pangkatnya, sebab nasabnya, bahkan sebab dunianya. Orang banyak memuja Anda. Intinya tidak ada orang yang arif, tidak ada orang yang baik kecuali jenengan. Terus jenengan mengikuti prasangkanya orang yang menganggap Anda puja, berarti inilah sak bodoh-bodohi orang bodoh. Padahal iman yang benar di dalam hatimu adalah yang wajib dipuja dan dipuji hanyalah hidup dalam seluruh manusia, yaitu Allah Subhanahu. Akhirnya apa, Pak? Kita akan merasa jadi orang puja. Sing ngalim rumangsa ngalim, yang punya derajat jabatan merasa, yang punya nasab dzurriyyah Rasul merasa dirinya yang punya hak memberikan syafaat. Mbok nian lah, iman yang benar adalah jatuhnya hati terhadap urip lewat rasa kang sejati itu. Ingat, fi kulli muqawwanat khafiyun hayyun wa huwa wujudullah. Di balik layar seluruh makhluk itu ada sesuatu yang paling halus, dia adalah hayyun. Orang Jawa mengatakan urip kang sejati. Nek wis ketemu kuwi mongko bakal ketemu sejatine urip. Lewatnya cuman hanya lewat rasa, nggak ada yang lain. Memang jalannya untuk la ilaha illa ana anta, jalannya itu. Pun ahmakun nas tegese luweh bodho-bodhone wong bodho yaiku mantaroka, orang yang tinggal iktiqadahu as-sahiha, ninggalke iman sing bener sebab li ajli ahwa innas, krono arai oleh karena mengikuti hawa nafsu pada orang lain. Urusan orang lain memuja Anda silakan, itu urusan hati mereka. Yang terpenting dalam hatimu jangan merasa yang dipuja itu dirimu. Artinya jangan merasa kalau kita yang
dipuja, maksudnya gitu. Fasaksu mongko utawi niki sarai siji wong alladzi kang yam dahuhu kang mujo hu ing sahes sapa al akhiruna pira-pira wong akeh liya. Ada seseorang yang dipuja oleh banyak orang karena pengikut, pinter maca kitab, pinter buka hadis, pinter buka Quran, pal ngetepal. Wis gak usah nggawa kitab ngene iki awang-awangan wis. Enten iki. Pengikutnya akhirnya eksis, apalagi sahes tadi punya karomah. Udan ngeten nih lereno leweren temen. Ya Allah, kadang dicurhati oleh pengikutnya, Mbah Yai kula niki suwe ora temu-temu jodoh nih. Gampang, ana kene sedina suweng nggih wis mulya jodohmu iku mburine omahmu, tangga dhewe gopek tangga pek enggo tak walik ngoten lho. Lho ndelalah Pak, teko omah wong tuwane langsung mara nanggone wong tua sampean, yuk kaji piye jeduduan piye anak sampean, ditakoki sampean le nyale seneng. Wah, pol senengi. Wis mboten ate taren, gak watuk, gak pilek, langsung teko. Allah ya Karim. Jos. Mara maneh mari nikah. Mbah Yai kula bisnis napa? Dodolo mercon. Loh. Dinut. Lah wong karomah tahu endingnya itu bagaimana, tahu. Akhirnya jualan mercon sampai isok nggawe pabrik mercon. Lho ya apa sih sampai niku asale ngemper ya toh. Saya suwi wong barokah ngrojok ya toh. Akhirnya bisa beli pabrik, bahkan mendirikan pabrik mercon. Pengusaha Pak, omsetnya itu tidak hanya di nasional, impor. Kok impor? Ekspor. Terus ngene iki wong gak lulus SD ya biasa, sak jeplake cocote ya. Ekspor Pak, luar biasa. Loh, mercon ini ku mboten kados, tidak seperti mercon-mercon biasa sehingga digandrungi banyak orang. Munggah bledos dor. Mari ngono, ganti lagi suarane. Hadi bledose gak leren-leren. Mumet-mumet ndukure omah ngeten iki. Wis macam-macam. Terus aroma yang ditimbulkan itu bau wangi. Mercon terakhir bledos nyeluk jenenge, jeneng sing senyumet. Nah, lho kok iso ya digandrungi wis akhire. Buat anak kecil-kecil yaitu mercon sak merang-merang niku. Bon. Lho tenan Pak. Apalagi jenengan iki ngagem kasaf. Loh, bagaimana lanjutnya Sarah? Wa yata'atsaru, dan terpengaruh, mempengaruhi terhadap diri Anda. Wa yata'atsaru lan apa mempengaruhi ngono apa
sih basa Jawane iku rek ya wis kuwi. Nah, sapa-sapa sakes bimadhihim kelawan pujine wong akeh terpengaruh Pak. Kita yang ahli ilmu, ahli karomah, dengan adanya pujanya seseorang terpengaruh hati kita. Bentuknya terpengaruh, seneng. Akhirnya kesimpulannya jenengan rumongso orang yang karomah. Dideni orang, ditakuti orang. Kowe gak nganut aku kualat. Ditakuti. Lho nggih. Nyatane nggih. Wayara lan ningali sapa sakes finafsihing dalam awake sakes apa al khairu kebagusan. Seseorang itu menyangka munculnya kebaikan itu dari dirinya. Ini termasuk nafsu yang halus. Faksaksu utawi orang yang seperti itu iku alamatun satu tondo ala dhafil akhlaki ing atase kurangi akhlak indallahi ing ngersane Allah. Ora duweni akhlak. Akhlak yang dimaksud adalah ilahiyah, akhlak di mata Allah. Orang lain nggak tahu kalau pujo iki wae Allah, sehingga orang lain, masyarakat tadi menuduh yang punya pujo adalah kita. Lah kita akhirnya terpengaruh ngikuti prasangka orang lah iki tondo hati kita tidak berakhlak pada Allah. Barang siapa yang terus seperti ini, maka semua amalan ibadah mulai yamon sampai yamin sampai mulai nul sampai apa hitungane lho wis gak ono hitungane. Hubitat a'maluhum, ditolak. Walaupun jenengan iki orang dermawan, ditolak sebab tidak berakhlak. Bandawino tiap hari ku jamaah agak telat Pak, nggak pernah telat. Masalahnya sebelum waktu sudah ada di masjid, iktikaf maca Quran, adzan diadani, qomat diqomati, imam diim, noleh namburi belas gak ono. Iku jenenge gawe langgar dhewe. Masyaallah. Satu tanda kalau rendahnya akhlak, kurangi akhlak. Wa dhafil imani lan kumprunge iman atau lemahnya iman. Berarti iman yang benar di dalam diri kita itu bukan iman yang benar, tetapi iman yang salah dikarenakan mengikuti prasangka orang lain, bahwasanya kalau kita golongan orang yang wajib dipuja. Yun sewu, Allah terangkan di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 yang langsung ini ucapan baginda Rasul. Nah, oleh duriahnya mayoritas tidak dipakai. Rungokno sing pancen awakmu ada gen duriah Rasul, rungokno kupingmu. Innama
ana basyarum mithlukum. Ra percaya, buka nang surat Al-Kahfi. Bukan. Gak pernah Rasulullah mengatakan hormati aku, pujiin aku, pujona, enggak pernah. Justru beliau mengatakan innama ana basyar, sesungguhnya saya itu sama dengan kamu. Hakikatnya yang punya puja syafaat itu Allah, ilahukum ilahu wahid, itulah Tuhanmu dan Tuhanku. Itu Rasulullah. Nemen lho kula ngomong mesisan geger mesisan bronto yudo. Loh, saya mengatakan risalah. Mengapa kebenaran ini harus saya tutupi? Ndak. Urusan atimu loro dudu urus aku. Urusanmu dhewe. Nek kula sik enjoy gak percaya rokokan. Lah apa bingung-bingung ngaji kok le rokokan. Iku lak karepmu dhewe ya. Urusanku gak gelem, gurumu rokokan gak cocok, minggato. Aku lho gak nyeluk awakmu. Lah pokoknya sih santai mawon. Ingat, sak tego-tegone kula mboten tego pati sampean. Estu mboten tego. Sak tego-tegonya saya berkata seperti ini, justru itu di belakang mengandung sayang kula terhadap jenengan. Estu. Jikalau jenengan menerima dengan salah paham, nggih mohon maaf. Jujur mawon saya akan mengatakan risalah dari Allah yang meneruskan apa yang pernah Rasulullah sampaikan. Jangan menganggap saya itu orang yang harus dipuja, jangan. Saya sama dengan kamu, Basar. Kalau toh aku menyebabkan syirik di dalam hatimu, mohon maaf, mending gak usah ngaji. Saya mending gak usah ngaji. Makanya sepahit apapun itu harus kusampaikan. Wis. Manutawi sapane wong sarro kang seneng, sarrohu kang seneng sapa man, ayam dahahu ing yen to den puja, ayam dahahu ing yen to muja ing man sapa annasu ing akeh menungso, ya fahuwa mongko utawi wong sing kaya ngene iki seperti ini iku kaman wong saro kang seneng sapa man go iton nasi ing tae menungso liya. Barang siapa yang suka dipuja orang itu, sesungguhnya orang itu masuk di dalam orang yang suka mangan tae wong. Dicoba tae dhewe gak gelem dipangan kok arepe tae ra krasa to. Muring-muring, silakan muring-muring. Wong pancen sarai iki noto iman sing salah ben dadi bener kok. Nggih mohon maaf nek kula kekasaran. Engko Ramadan
sasi reyomane aku njaluk sepura. Nek kekasaran ndek wingi tahun wingi aku wis ya sepura. Sita Pak, ayo dingen-ngen. Kita kalau ketemu orang buang tai orang di depan rumah kita, piye Pak Raos sih? Iku gak cukup sampean tahu, sampean makan. Piye to ya? Lah lebih menjijikkan toh? Yuga kula niki sing namine Akifah. Mboten purun sing nang WC masih gede ngoten. Wedi ketinggal taeke. Sampeyan takoni ning Pampers. Ya Allah. Pun coba kula browsing ben arek cilik gelem sing nang WC apa ditumbasaken WC mainan ya lho. Tetep mboten purun. Tak takoki apa? Siji wedi ambu, loro ketok taek. Arek cilik ngkei pelajaran kaya ngono nang kita. Terus lagi jenengan dalam rumah tangga, mengapa jenengan iki kok manakala buang air besar itu enggak ning kamar, gak ning anu, ning balik kok ada tempatnya sendiri. Terus opo kok sampean siram? Jarno numpuk tutuk. Jadi coba kok enggak seperti itu loh, gitu loh. Berarti orang yang suka dipuja itu lebih nyun sewu, lebih jelek baunya, lebih rendah derajatnya di mata Allah daripada tainya orang lain. Gus jenengan nek nerangno kok kau pasar lu gawe akik iku yo nek dilus gak mari-mari tak grendo ben cepet mari ngoten. Wis Qadin utawi siji hakim iki ana hakim Mbak. Hakim iku dipuja seluruh daerah masyarakat yang dapat kasus karena kearifannya. Tidak hukum iku tajam ke bawah, tumpul ke endah. Sing salah yodi hukum salah, utawa diputus salah, sing bener diputus bener. Wong hakim niki kasaf Pak. Hakim niku duweni ngelmu mukasafah. Orang nggak bisa nipu, bujuk nggak bisa. Jadi hakim ini nanti yang kami ceritakan, hakim itu tidak memakai hukum, tidak memakai hanya hukum secara fisik, tapi juga hukum secara batin. Artinya fisik nggak ada bukti kalau dia itu nyolong, alat bukti nggak ada, saksi nggak ada. Cara dohir kan bebas Pak, bebas. Tapi dia mencuri, itu nggak bisa Pak. Dia itu bisa mengelak, nggak bisa. Siapapun dia, akhirnya hakim itu dapat pujaan teko dari masyarakat Indonesia. Ngeten. Wong hakim iku ngeten nih, hakim ini gue. Sumpah kamu nggak mencuri. Kalau mencuri, kamu berani bilang nggak mencuri. Sekarang ini lidahmu itu masuk ke dalam. Ya, saya nggak langsung masuk Pak. Nggak bisa keluar. Tadi nggak bisa bicara. Ya ngoten tok akhirnya. Nunjen kan lidahe. Siapa yang nggak ketakutan? Kalau kamu berbohong, kamu habis dari sidang, kamu salah,
mengatakan gak salah, gak selamat awakmu dugi rumah. Berani Pak, ketubruk motor tenan, gak terima motor ditambahi sepur. Lah yen apa jenenge nyebrang mburi ana motor sing ngeslong dul, akhirnya sepur liwat. Coba siapa yang gak takut? Hakim sing seperti ini takut. Bon. Utawi hakim iku yam haduhu, iku yam dahuhu kang oleh pujaan hakim sapa sing muja awamun nasi umumi akeh menungso. Tapi faya begi mongko nangis sapa hakim. Hakim iku waktu malah dipuji iku nangis. Mboten bangga. Akhirnya takon. Sumayus alu mongko nuli den takoni sapa hakim, lima data beki mengapa jenengan nangis? Padahal wakot madahaka sapa hada saksu, padahal betul-betul masyarakat iku memujamu karena kearifanmu. Mengapa kau harus menangis? Apa sebabnya gak disokok? Apa sebabnya gak terdakwah itu gak memakai apa jenenge? Apa cak jenenge ngono ya? Lemek sing kandel. Mboten. Fa ajaba mongko jawab sapa qadhi mau. Ngeten jawabi. Lam yam dahani, ora muji sapa wong nas ni ingsun. Mereka tidak memuja aku, bal agrokoni balik nyunsepake. Apa ya nyunsepake? Njlomprong nih, jerumuskan sapa mereka atas pujaannya ikut terhadapku fi a'dhamil isyani indalem agung-agungi maksiat. Makanya nangis deh. Sebenarnya mereka itu yang memuja karena kearifanku dalam memutus satu hukuman atau kebijaksanaan aku karena ilmu. Orang banyak muja karena derajat jabatan atau nasabku misalnya. Aku nangis karena sebetulnya aku iki gak pantas untuk dipuja, gak pantas. Nangis Pak, makanya nyun sewu. Ada seseorang yang sudah kita tokohkan misalkan, bahkan bae yai menurut apa itu? Wis pokoke bae para mbah. Ngoten lho wis. Itu andai kata kita salim terus ditarik, mpun kaget sampean. Mpun kaget. Bukan persoalannya dia itu tidak mau salim, ndak. Dia takut. Dalam hatinya itu muncul rasa puja dirinya. Luwih apik katimbang jenengan, takutnya ada di situ. Karena sifat puja pada sesungguhnya itu harus dihadapkan terhadap Allah. Inilah maksudnya itu beliau seperti, bukan kok iku sumbau sik kae dadi kiai anyaran ae. Misale jangan begitu.
Bisa jadi orang itu takut urusan sing salim itu bukan urusan kita, urusannya piyambake piye, arahnya kemana, ke makhluknya kah atau selain makhluk, tegesi Allah. Sampai ada Pak gak terima sak bahkan nyun sewu sikil-sikil iku diambung, nek bahasaku selit diambungen pisan, gregeten aku. Nggih ngapunten ingkang kathah. Si hakim ini menangis. Padahal ada yang bertanya, ya hakim mengapa kau menangis, padahal betul-betul mereka itu memuja atas kearifanmu. Yang salah kau putus salah, yang benar kau putus benar, sekalipun tidak ada alat bukti secara dohiriyah. Wong nyatanya dia memang mencuri. Dia jawab, sesungguhnya pujaan mereka itu terhadap aku niate menjerumuskan aku di dalam maksiat yang paling besar. Apa? Syirik khafi. Terakhir jawabane Pak Hakim ngeten, lau alima lamun ngerti sapa sahes ani ing sak temene ingsun iku abudu nyembah sapa ingsun Allah mung dateng Allah, tidak muja pada diriku sendiri. Apabila mereka itu mengerti sesungguhnya aku hanya memuja pada ilahukum ilah wahid, artinya saya tidak punya hak, punya sifat puja, wahdahu khalih sawijine Allah ya la abada, mongko yekti mereka podo muja sahes iku Allah ing Gusti Allah wahdahu khali ijene Allah. Artinya apa? Andai kata mereka tahu siapa yang ku sembah, mereka akan menyembah siapa yang aku sembah. Berhubung mereka tidak tahu, maka pujaan mereka itu terhadapku. Dan aku menangis ini tadi bukan persoalannya nangis bahagia, enggak, nangisku itu dikarenakan aku tidak pantas dipuja, karena aku sama dengan kau, sama makhluknya. Wes, mumpun dikatakan pembahasan ini jeruni rek boten. Bagi orang yang bisa berenang walaupun 100 meter mboten sampai tenggelam sampean. Kelihatannya dalam tapi cetek. Tapi walaupun cuma 2 meter ketinggian sampean ikut cuma 1 meter kotor, pasti wong jenengan gak bisa berenang, masuk ke kolam mesti bongok. Nggak percaya, bukti no. Tapi aja ngomong aku sing ngongkon. Lho nggih, gak usah jauh-jauh, bikin aja gunung kamar mandi yang dalamnya itu 2 meter. Kita orang Indonesia jarang yang tingginya 2 meter, paling 1 meter 70 80. Coba Anda yang tidak bisa berenang langsung masuk langsung corongi innalillahi. Saudara kita anak pondok mulai SMP ikut aku, namanya Hendra. Allah melewatkan jalan kematiannya itu kecelakaan hari apa itu, hari Selasa kemarin. Ya sudah, kematian itu bisa Allah lewatkan jalan sakit, tidur gak bangun-bangun,
1 detik, 1 menit bertemu Allah ketika Anda dalam diri Anda sudah bukan Anda yang merasa melakukan, justru di dalam diri Anda adalah hidup itu, keakuannya yang melakukan. Itu tanda kalau sudah ketemu. Jangan dibayangkan mlebu nang alam sing gong lewang lewung ra ono sapa niku biasae dialami waktu jenengan iki khalwat khusus, dan itu pun belum tentu. Artinya apa? Kalau di situ keakuan dirimu masih muncul sebagai makhluk walaupun sendiri, ya belum dikatakan musyahadah. Terus bagaimana orang-orang yang menyangka bahwasannya kita itu punya sifat puja, supaya mereka itu tahu ketika salim menghormat itu benar-benar terhadap Allahnya, bukan persoalane santri salaman nang Mbah Yai ini diambung iku salah, ndak. Jikalau si santri betul-betul madhep menyang uripe, paham nggih? Tapi tidak salah bagi satu Mbah Yai Kiai atau yang kita anggap punya puja, dia tidak mau untuk bersalaman, jangan jenengan salahkan, karena beliau itu mengambil hukum wirai. Apa sih wirai? Ngati ngeten sombonge yayane wis tenar salamane ra gelem. Allah, saiki malah ngalih salaman ambek wong wedok, wong lanang balas gak. Biyen sik wong lanang kat kok kidul kono. Ada apa garangan? Allah, ini secara nggak langsung nyindir jenengan. Wong wedok nyindir jenengan. Kula gak ngelarang sepanjang hati sampean iku sesuai dengan petunjuk yang Allah didik terhadap kita. Kesimpulan pun urusan orang lain memuja jenengan silahkan, walaupun orang lain tidak tahu pujo iku wae Allah, silahkan. Tapi Anda harus jaga jarak. Mana jaga jaraknya? Jenengan tolong dalam hati jangan muncul rasa keakuan diri kita sebagai makhluk yang punya sifat puja. Terus bagaimana itu bisa terus menerus? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Taline Allah kecono terus, kecono wala tafarraqu, dan jangan kau lepas itu. Bon, wonten mawon ada yang tanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Nama saya Aris dari Ngawi, Gus. Alhamdulillah saya beserta keluarga bisa silaturahim sewanteng pondok dalam jenengan. Saya ikut ngaji live lewat YouTube kurang lebih baru 3 bulan, dan secara langsung pada waktu di Ngawi pengawasan itu juga ikut, dan sudah ikut baiat lewat live kemarin pada waktu puasa. Alhamdulillah baru mungkin 30 hari ikut baiat dan mengamalkan Sirul Asror, hati saya menjadi lebih tenang dan nyaman, dan rasanya sudah menjadi salah satu murid jenengan, Gus. Yang saya tanyakan, Gus, seandainya kita sudah meninggal, apakah kita bisa ketemu besok di akhirat? Dan apa hakikatnya kematian atau meninggal dunia itu?
Terima kasih Gus, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miturut Al-Quran, nanti sampai lebih paham kalau Al-Quranul Qadim mangke bisa jenengan dapatkan. Miturut Al-Quran, orang yang tidak buta mesti gembul orang tidak buta. Orang yang buta digembulkan apa digembulkan itu? Dikumpulkan terhadap orang yang buta. Sehingga ada istilah dalam hukum syariat kita keterangan, siapa di antara Anda yang menerima kitab itu lewat tangan kanan, berarti itu ahli rahmat. Tapi barang siapa yang menerima kitab itu dengan tangan kiri, berarti itu ahli azab. Udah, ini nggak bisa ketemu antara gelap dan terang, itu gak match Pak, nggak ketemu. Tapi bagaimana caranya bisa bertemu? Wes, ibu-ibu dulu tahun 70, wes 80 naik. Jenengan ketika saat mau masak, zamannya dari ngonten seleb itu berarti pari itu diapakno Bu? Berarti jenengan sepuh nek ngoten. Nek sepuh ya rumangsa sepuh matan. Setelah itu mengapa harus jenengan interi? Lah ngoten nggih? Itu untuk memisahkan antara beras dengan gabuknya. Apa gabuknya itu? Kulitnya. Jikalau ada kerikil, pasti sampai pisahkan. Yang beras mesti gumbul campur dengan beras, yang kerikil atau kulit ya dibuang. Mungkin kalau dulu itu dibuat masak bakar, dibakar. Ini kan ayat-ayat yang bersifatkan kauniyah, ayat yang tercipta, dan sampai ngaji lewat itu boleh. Tidak harus sampai ngaji ayat-ayat yang bersifatkan Qur'aniyah ini, ndak. Lewat alam boleh. Cuman ujungnya kemana? Inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Kan ada Allah nyiptakno donya saisine disebut alam iki, iku sebagai ayat yang harus kita pelajari. Apa maksudnya ini? Berhubung kita tidak mengenal Al-Quranul Qadim, ya ora ngerti. Sama jenengan belajar ayat-ayat yang bersifatkan Qur'aniyah, kok ya mung maca Qur'aniyah terus tafsir muhakamah saja, ya ora bakal ngerti maksudnya ayat itu. Contoh, surat pertama yang Anda buka, ayat pertama Fatihah berkata Bismillahirrahmanirrahim. Dunung ta? Ya ora ono sing dunung kecuali mereka yang ngerti mutasabihatnya, ngerti hakikatnya. Bukan isim itu, bukan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu yang berkuasa di dalam diri Anda. Bacalah bismillah kau sebelum kau makan, sebelum kau kerja.
biar selamat lagi gitu toh. Mana yang hatinya bisa menerombol siapa di balik layar asma nama, siapa di balik layar sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, siapa? Umat manusia hatinya jarang yang mau masuk di situ. Akan tetapi ketika saat ada yang membahas tentang dalamnya, oleh ngoceh, oleh bersuara bagaimana hadza dolalatun, itu sesat. Ya Allah, nggih monggo jenengan berkata yang bagaimana, rapopo, aku ikhlas, aku ridho. Nanging satu hal, akan tetapi satu hal yang Anda ketahui, lihat, hatta idza ja'at humus sa'ah baghdatan, ingat itu, ketika napasmu di tenggorokan barulah kebenaran itu akan Allah buka dan kamu tidak ada kesempatan untuk bertobat. Udah, percaya ra percaya karepmu dhewe. Ki lho Pak, sing jenenge sampean kali kula persis kaya ngene iki. Persis. Ngene kok dipuja lah. Sejal, sampean kok iso merangsang lewat endi? Gak iso toh? Mboten saged. Oleh karena Anda merasa bahwasanya puja atau sesuatu yang ada di situ, maka jenengan iki menuduh bahwasanya ini bisa melayani sampean. Lu berarti selama ini aku ngeloni patung nggih? Iya. Wis ngoten mawon. Masya Allah. Jadi Pak, pertanyaan pertama tadi, pasti yang tidak buta bertemu dengan yang bahkan dalam ayat lain Allah katakan besok itu saling datang-datangan. Apa datang-datangan? Saling berkunjung. Mangkani dulur sesuk jenengan andai kata diletakkan Allah derajat surga Firdaus sing paling dhuwur, aku kok ya ana ngene pinggir ya aku gak iso munggah ya sambangon gak butuh sampean niku wis repot-repot nggawa gula kopi mboten wis pokoke sampean sambangi tok wis gak apa-apa. Kula wonten sing paling nisor sampean ana ndukur kula bangga. Ojo trimo ana nisorku, sampean wajib harus di atasku, wajib. Ukurannya mana barometernya? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Ini loh Pak, tergantung jenengan purun apa ndak fi kulli halin, di dalam segala tingkah jenengan iki selalu memegang tali Allah. Kanten-kanten ya sesuk nek umpama pas aku nek ndukur ya tak jak mendukur, tak ayo melok ndukur ayo ngono lah, aja ana nisor tok lho. Sing paling nisor lho Pak, nisor paling nisor dhewe nyun sewu, umpama rumah empere ku sak Jawa Timur kurang ombo, sak Jawa Timur kurang ombo, empere tok iku sing paling bawah. Lukus mlaku-mlaku gak powek gelas sesuk iku. Ono epitakon itu. Jadi Pak mesti ketemu
sing padang atine datang Allah mesti ketemu, sing peteng ya ora ketemu. Pun. Terus yang nomor 2, hakikate mati ki ya apa? Faktulu anfusakum wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dolamtum anfusakum bittikhadikumul ajlah. Niki ngebabkan umat Nabi Musa saat Nabi Musa itu ninggalkan umatnya dalam rangka nerimo wahyu selama 40 hari 40 malam. Beliau dipanggil oleh Allah untuk menghadap di Gunung Turisina, gunung yang paling jowelek sak dunia. Tapi gunung iki, makhluk gunung iki paling berakhlak pada Allah. Sebelum Nabi Musa ini dapat wahyu untuk menghadap Allah, gunung-gunung kabeh iku sing gagah, sing masalah justru sing indah, sing gede. Takabur, Pak. Jelas nanggone aku sing digawe munajat iki. Masalahnya aku gagah, dingin dan sebagainya. Ya Allah, Pak, ternyata Gusti Allah milih gunung utawa makhluk sing paling asor. Dialah sebagai pilihan Allah, makhluk yang sudah merendahkan diri. Tapi ketika saat Nabi Musa khalwat di Gunung Turisina, umat iku lali dengan pesene Nabi Musa. Apa pesene? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Disuruh untuk ngecoi rapet taline Allah. Wala tafarraqu, janganlah kau nanti berpisah, misahkan, melepaskan talimu terhadap Allah fi kulli halikum, di dalam segala keadaanmu, jangan. Tapi kenyataannya sesuai dengan Al-Quran. Bittikhadikumul ajlah. Masyarakat mayoritas umatnya pada saat itu menjadikan anak sapi dijadikan sebagai Tuhan. Jenengan ngaku-ngaku, hati kita ngaku-ngaku menuduh makhluk yang pujo, ini yang pujo, ini bukan, ini yang harus ku dekat, ini yang harus ku jauh. Ya sudah, fatubu ila bari'ikum. Ketika saat Nabi Musa turun di tengah-tengah masyarakat, beliau katakan, innakum zolamtum anfusakum, wahai kaumku, sesungguhnya kau telah berbuat dolim pada Allah. Aqdamul isyan, kalau menurut kitab ini tadi, ngelakoni gede-gede ini dosa sing paling besar. Itu tadi, karena sudah jarang, Pak, pitutur-pitutur, karena udah ditinggal, akhirnya sembrono. Beralihlah hati jenengan ini, hati kita ini sebagai umat, pujine sudah keliru, pujinya sudah keliru. Apalagi jenengan atau umatnya Nabi Musa pernah disakiti oleh Nabi Musa. Ngono ketoke ngajine tauhid,
tapi faktane nyosor yang mbek donya. Udah. Ngerti nyosor ya? Nyosor ae. Pasti akan berpisah. Bapak Ibu, kadang-kadang Gusti Allah itu menguji sesuatu yang paling berat pada kita karena kita salah menjatuhkan cinta. Salah. Si A jatuh cinta pada si B, sampai cintanya pada Allah terkalahkan oleh si B. Sudah Pak, ini kita rugi dua, double rugi. Arugiu adobeliu, rugi double. Pertama, pasti hatimu tambah jauh pada Allah. Yang kedua, pasti kau akan ditinggalkan oleh si B yang mencintai kau. Nggak percaya? Fisik Pak, nek wis umur swidak 70 bahkan 80 sing asale wayu ilang ayune persis mecocoe koyo iki. Sing tadinya pipi kita kencang jengkerut. Loh, sampeyan nakoni faktane ngoten. Sifatnya makhluk nggih ngoten niku sedaya. Tidak laki tidak perempuan, semuanya. Walaupun Anda berupaya semaksimal mungkin, aku pingin seperti terus seperti anak umur 30. Hati-hati Bu ya. Kalau tak ngomong titik ae. Nek mangkel nyelatu silahkan. Rapopo. Kula niki mboten nyalahno wong sing senengane ngeramut rai. Ndak. Rasulullah iku nang dinding nggo sisir kok. Cek rapi. Tapi tolong ketika jenengan ngoco, ngilon niku lho ngoco. Tatkala sing sampean pandang itu sifat jamale Allah, ojo sampak jenengan merasa sing jamal jenengan. Jamal iku apa? Ayu, bagus. Luweh-luweh sing irunge rada dawa kaya Petruk. Wah, takabure ya apa Pak? Hati-hati. Makane syukur nek duwe irung pes. Lho nggih, lho tenan. Ya Allah, Robiah Al-Adawiyah ya, gak gelem disebut matanya iku blolak-blolok narik seorang pemuda. Beliau congkel sendiri. Dicoba. Ini koyo aku kudu tiru ae. Nggih. Wis ndelok keadaan mungkin, mangkane jeneng aja kaget. Nek umpama ana apa-apa sing dadekno ati sampean gak cocok, aja kaget. Tak kandhani sik supaya jenengan bisa mengantisipasi. Wis tah, perkara apa wae mesti ana sing gak cocok. Contoh dulu zaman belum begini, zaman awal-awal pondok niki bikin tanggalan, tanggalan. Ada jamaah yang berkomentar. Apa komentari?
ujung-ujungnya yang golek batik, ujung-ujungnya yang golek duit. Padahal wallahi sak rupiah kula nikmati mboten, kembali semua ke pondok. Apalagi tak nikmati, lah tambah nemen Pak. Iku digawe kamuflase wae. Ana sing bilang wae ngoten niku. Ya Allah. Ada seperti itu. Sehingga padahal sebelumnya itu kami bermusyawarah pada pengurus. Piye umpama bikin tanggalan, terus andai kata di situ ada laba masuk kaspon untuk kebutuhan pondok, apakah kebutuhan bersifatkan bangun ataukah makan ataukah apalah kebutuhan itu. Setuju, karena pengurus sebelum membuat tanggalan itu bermusyawarah dan lapor terhadap kami, kalau toh memang ujung-ujungnya manfaati untuk umat, mengapa tidak kau laksanakan? Laksanakan, udah. Habis itu Pak, biasa wong nggawa minyak wangi ya mesti ono sing ngambau, nggawa telek ya wong mesti ambau. Ya wis iku hukum ketetapan Allah. Kuwi mulih umpama nyuwun sewu gondol rondo ya mesti konangan bojone. Lah bersiko ngono kok. Gak usah ado-ado. Pun jadi hakikate mati iku faktulu, kata Nabi Musa. Fatubu ila bari'ikum, tobato lekas kau pada Tuhanmu. Caranya tobat bagaimana? Ya Rasul, faktulu anfusakum, bunuh dirimu. Itu di dalam Al-Quran Pak, surat Al-Baqarah ayat 54. Tafsirannya secara muhakamah itu gini, sarai kula waca nanggone tafsir Jalalain mengatakan ngeten, 70.000 orang saling bunuh-membunuh. Maksudnya apakah harus begitu? Nek sampai memaknani secara fisik konyol lamean. Tidak. Baik yang membunuh maupun yang dibunuh, semuanya tobatnya diterima oleh Allah. Di situ inti lihatlah bagaimana maksud daripada ayat ini secara hakikat. Ternyata faktulu iku jinakno keakuanmu, patenono keakuanmu itu yang merasa dirimu yang bisa ini bisa itu ketika melaksanakan apapun. Itu maksudnya faktulu anfusakum. Bukan terus mata ini wong ning dalan-dalan. Bahaya ini. Makanya jenengan maca Quran, monggo. Jenengan alim Quran, monggo. Tapi kau harus tahu makhluk syahidnya, intinya apa wahyu ini dan maksudnya apa. Ini yang harus jenengan cari. Bukan hanya sekedar kita baca, kita mempelajari secara fisiknya, enggak. Anda harus tahu. Makanya disebut wahyu itu apa toh Pak? Wahyu itu sesuatu yang paling halus yang Allah hanya berikan terhadap hati seorang yang hatinya itu sudah tidak beriman lagi kepada Sang Yang Esa. Udah, masih jenengan gak iso maca Quran, dikasih wahyu. Contoh nih Kanjeng Nabi,
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi ku Pak, Nabi Muhammad cara wong iku ya ora iso maca, belajar ya ora, tapi ayate Iqra bacalah itu artinya wacanen kitab ning jero atimu iku, ngoten lho karepe yang kami sebut sebagai Al-Qur'anul Qadim. Ndi biar keluarnya lakune ati iki tembus nang nggone jasad sekirane ngimani utawa ngikuti apa sing dawuh-dawuh ning sak jerone ati. Ngoten lho karepe. Jadi Iqra iku kudu maca lakune ati, introspeksi. Sudahkah berakhlak ilahiyah atau belum? Dikongkon maca. Mboten jaat jaitun kok ngimun, ora. Baca, evaluasi hati kita, masihkah kita tetap maksiat pada Allah? Evaluasi. Jadi hakikate mati iku ning ati sampean, lepasan keakuanmu sebagai makhluk yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, lepasan. Nek sampean boten saged ngelepas, artinya sampean nggak mau untuk melepas, mohon maaf, pasti kau jikalau menghadapi satu kenyataan yang tidak sesuai dengan hatimu, gelisah, ruwet, sumpek dan lain sebagainya. Coba sampean buktikan sendiri, buktikan sendiri. Kita itu Pak dihadapkan Allah, garwa, anak, dunya brono. Inilah coba tatkala Gusti Allah menguji kita di antara tiga perkara ini, bagaimana hati kita? Lepasan keakuan kita, bagaimana jadinya hatimu? Jangan kau lepas keakuanmu sebagai sang pemilik, bagaimana hati kita? Petunjuk sudah Allah berikan. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Hatimu akan tentrem tatkala hatimu nyawang Allah yang memiliki. Alladzina amanu tatmainnul qulub bidzikrillah. Mengapa mereka itu kok yo anteng, hatinya tidak ada gelisah khawatir? Bidzikrillah, karena dia itu selalu berzikir hatinya. Maksudnya zikir, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, surat Ar-Ra'd ayat 28. Karena antara ruh dengan urip itu sudah sambung dan melekat, alias sudah jadi satu. Artinya jadi satu bukan perkara dua jadi satu, ndak. Artinya jadi satu maksudnya ahad, telah melepaskan keakuan diri sebagai makhluk, lalu muncul nyoto keakuan Allah yang bermiliki. Begitulah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Arifin saking Surabaya, Yai. Kepareng mater, selama ini kula ngaos melalui YouTube. Baru malam ini saya ngaji di sini. Selama saya ngaji di YouTube ada beberapa hal yang saya catat, di antaranya wal awwalu wal akhir wadh-dhahiru wal batin. Yang kedua, wallahu ala kulli syai'in muhitun. Yang ketiga,
fi kulli mukawwanatin hayyun khafiyun. Pengapunten ingkang agung Rama Yai, kepareng matur bahwa selama saya mendengarkan di YouTube, kita di dunia ini dihadapkan dengan dua masalah. Itu yang selalu sampean jelaskan. Apa itu? Enak gak enak. Manakala kita dihadapkan pada hal-hal yang enak, terus terang boten sombong, kita berakhlak kepada Allah di dalam sirrul asror, rodok kepenak kita bisa menghilangkan keakuan kita. Tapi manakala pengapunten Rama Yai, di saat kita itu dihadapkan sesuatu sing gak enak, rupane diancam uang, dibohongi uang, ditekan uang, dihadapkan dengan masalah-masalah yang pelik, pengapunten Rama Yai, dari pemahaman saya, wal awalu wal akhiru wad dhahiru wal batin wallahu ala kulli syai'in muhitun. Lah niku saya memandang di dalam diri ini ada zat yang hayyun khafiyun, di mana pada saat kita misalnya terjadi perselisihan, bagaimana akhlak kita dumateng Allah Subhanahu wa taala memposisikan huwal awwalu wal akhir wad dhahiru wal batin wallahu ala kulli syai'in muhit fi kulli mukawwanat hayyun khafiyun menika Rama Yai. Pripun akhlak kula dumateng Allah Subhanahu wa taala? Apakah saya meyakini bahwa di dalam diri ini keakuan saya hilangkan, bahwa di dalam diri ini ada zat yang hidup, dan di luar saya berhadapan dengan seseorang di mana di sana ada hayyun yang khafiyun juga, sehingga terjadi perselisihan? Apakah demikian Rama Yai, ataukah kita meninggalkan semua yang ada di dunia ini, atau bagaimana akhlak kula pada saat menghadapi hal yang dihadapkan pada hal-hal sing boten sekeco Rama Yai? Pengapunten, kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa sing dolanan banyu ya teles, sapa sing dolanan geni ya kobong. Kowe nah ngono tok ah. Kalau dulu memang para romo itu cukup ikut tok, jenengan disuruh mecahkan, mau muter-muter tahunan ratemu pun ngeten. Sebagai dasar untuk menjawab atas pertanyaan di mana sikap kita, kita ketika saat menghadapi sesuatu yang disebut obdi atau enggak enak, dibohongi orang dan lain sebagainya. Sebagai dasar saya terlebih dahulu yang perlu kami sampaikan pertama adalah kekasih Allah itu Allah golongkan menjadi tiga. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun walladina amanu wa kanu yattaqu. Surat Yunus ayat 62-63. Kekasih Allah itu Pak, ning mriku mboten ditulis dibagi telu, mboten enten. Inilah kebalikan, balik niku, mboten balik. Apa ya? Balik niku bahasa, balik niku bahasa sing antep. Bermutu. Kalimat yang bermutu itu kalimat ketika saat ada jawab syaratnya dirahasiakan, ketika ada syarat jawabnya dirahasiakan, dibalik. Coro ada mubtada, khabariku disingitkan, disembunyikan.
Iku kalam yang baligh. Satu contoh, ud'uni, mintalah kamu sekalian terhadapku, ya. Lalu ayat berikutnya, astajib, maka tak sembadani. Syaratnya iki disembunyikan. Apa syaratnya? Jikalau kau betul-betul menghadapku dan bertemu aku, mintanya hanya padaku, yo astajib, maka loh ngoten niku. Tapi gak ditulis di Quran. Inilah bagi para pakar-pakar bahasa, ketika saat zaman Kanjeng Nabi satu pun disuruh untuk membuat satu ayat yang bisa menyamai Al-Quran, seluruhnya berkumpul para tokoh ahli pikir, ahli bahasa, ora ono sing iso. Ya di sini. Makanya Quran itu biar jenengan iku tahu kulite saisine, ya kudu sampai ke makom makrifat baru ketemu. Pun pertama tiga ini, ketiga-tiganya ini sudah merasa Allah dekat, sudah tidak jauh. Intinya ketiga-tiganya ini sudah memegang la ilaha illa anta, fungsinya sudah ketiga-tiganya. Tapi zona, kok zona apa? Radius, radius terlalu populer ya. Lamanya itu apa? Durasi. Tapi durasinya tidak sama. Iki asing sampean padosi bandawi nonggol iki. Roh nang YouTube memang ini. Lho iki sepatune, Nduk. Iki sepatune enggak. Nek ri apa iki, Nguk? Sepatu. Pertama disebut makom mahfud. Di dalam makom mahfud itu ada dua, fana dan kamil. Ini durasinya makrifat pada Allah dalam satu hari satu malam gak sama. Yang fana, musyahadatul fana, ini lebih sering lupa. Yang kamil lebih sering tidak lupa. Kalau kita ditaruh di sini, masih ada di sini loh Pak ya, makom mahfud. Pasti suatu saat kita kejungkel. Ditipu orang, hati belum langsung klik. Kalau di situ ada khafiyun al-khayyu, al-khafiyyu, belum bisa. Masih menunggu kenetralan dulu. Loh, pada saat itu jenengan mesti ning ati iku mawane murup. Ngerti mawa? Apinya itu menyala. Bukan nurnya, api. Tapi ketika saat nurnya menyala, tadi adalah nar, iki nur. Nurnya menyala, maksudnya nur dudu Mbak Nur loh ya. Nur itu adalah nur makrifat menyala, maka saat itu juga nar, apinya padam. Jenengan akhirnya ono rasa ketun, salah nang Allah. Tapi apabila kita ditaruh di makom maksum iki musyahadatul baqa niki, sudah nggak mengenal apa yang dialami oleh dua ini. Berarti stabil. Kalau kita bicara bahasa frekuensi, yang mahfud adalah frekuensinya AM, munggah mudun. Radio dulu loh, belum ada FM.
ono kilat gratak-gratak ngoten nggih. Karena memang apa itu namanya? Frekuensinya AM. Beda kalau FM lurus. Enggak mudun, enggak naik, ya lurus gitu. Bahasanya ning radio dirungokno jelas. Mungkin jenengan eling zaman FM itu jenengan nggawe salon deng lah ngoten nggih. Wis ulem apa enak. Jelas. Laksana seperti itu. Stabil. Bapak Ibu hadirin, apa sikap kita, Pak, yang meletakkan terhadap aulia menjadi kekasih Allah itu terhadap kita Allah sendiri. Oke lah kita yang ada di fana dan dipindah Allah pada kamil. Oke lah kita yang di kamil dipindah Allah di dalam bako. Itu bukan urusan kita, bukan. Cukup jenengan apa nderekake apa sing pernah diteladankan Kanjeng Nabi. Yang risalah itu tertuang di dalam Al-Qur'an. Sepahit apapun risalah dari Allah itu tetap kami sampaikan walaupun banyak protes pada diri saya. Sampai gak tahu apa isinya WA di dalam HP saya. Lah kok umpama saya itu mboten ngreken paribasane, lapo golek gawe gegeran tengok-tengok po'o bendina gembul anak bojo nyantai, lapo adik keluyuran ngalor ngidul jaduo luweh akeh yang tidak mau terima. Iki kalau hitung-hitungan loh saya loh ya, tapi tidak bagi saya. Satu, saya maklumi karena panjenengan belum paham. Yang kedua, Anda butuh proses. Aku yakin semua diri manusia itu punya proses masing-masing. Belum waktu deh. Dalam istilah lain, ibu keadaan hamil belum waktu nih babaran wato koyo opo yo gak iso metau. Tetep cukup nek Kanjeng Nabi dawuh wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Yang namanya tali Allah dzikir kecokno sing rapat. Udah itu. Ilmu sudah dinikahkan terhadap amal yang disebut sebagai uzlah atau kholwat. Untuk mencancang ini adalah dzikir. Sama yang kusampaikan kemarin, Pak Tani wajib iku menikahkan biji tanaman dengan tanah. Urusan nanti buahnya Allah. Pak Tani kudu njogo tanah iki, tanaman ini. Kalau ada celeng dibusak, butuh pupuk, waktunya mupuk pupuk. Kalau ada hama disemprot. Tapi ada loh Pak Tani sing gini, wong sing nguripno ya Gusti Allah, yang menumbuhkan atau yang membuahkan Gusti Allah, mari tandur langsung ditinggal leyeh wis gak disambangi gak apa, sukete rumputnya itu wah lebat-lebat, jari tonggone ngeten alok-alok lah iya mari nandur ora disambangi, ora dijogo, dadi apa yo? Lah ngoten nggih. Inilah Pak berlakunya hukum syariat dan hakikat itu di situ. Ngene ku dijawab, lho sing nganggurke aku ya sapa?
Wenteng nggih, wenteng pol. Tapi Anda jangan gremeng, Cuk. Nek lamuno pari mang sampean iku gak ngunduh. Nek sing sampean gremeng gak cocok iku. Ngoten lho, paham nggih? Yes. Makane hukum syariat jogonen tatkala hukum hakikat berlaku di tengah-tengah itu. Marem pun. Bun. Satu kali lagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemberian waktunya Pak. Yang saya tanyakan tentang kejadian, beberapa kejadian yang dialami oleh para Rasul, yaitu Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, juga Nabi Isa. Kenapa di saat kejadian-kejadian disebut ditempatkan di suatu tempat yang sangat sakral atau yang sangat khusus, seperti Mohon maaf, kejadian apa tadi? Kejadian yang sangat sakral, suatu contoh yang dialami oleh Rasulullah di saat menerima wahyu itu di Gua Hira, bukan di tempat umum gitu maksud saya. Yang kedua, kejadian Nabi Musa tadi saat halwat di bukit yang sangat jelek, bilang Agus tadi keterangannya begitu, yang jelas di gunung gitu. Terus yang ketiga itu terjadinya Isra, yaitu di saat Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, itu yang sekarang ditandai dengan Masjid Palestina itu. Tapi di situ ada keterangan bahwa sebelum ada masjid itu ada jejak batu yang besar sebagai injakan Rasulullah saat naik, dan batunya pun keadaannya apung gitu. Nah, itulah pertanyaan dari saya, Gus, untuk masing-masing tempat yang menandakan sangat sakral itu, apakah ada maknanya dengan kehidupan kita atau dengan kejadian itu sendiri? Demikian, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan makom utawa tempat yang dianggap sakral, apakah semua itu ada artinya? Betul, Pak. Allah menginginkan weton sampean iku gak ngawur. Weton Rebu Pahing itu ada maksud juga. Sebetulnya nggak jauh berbeda dengan hal ini. Cuman ini mengkisahkan tentang masalah yang di luar akal yang terjadi pada para rasul ketika saat menerima wahyu. Apakah tempat-tempat yang dianggap sakral itu ada artinya? Iya. Apakah yang dimaksud tempat ini harus jasmani? Terserah Anda menjawabnya dari mana. Kalau saya menjawabnya tidak cukup secara jasmani. Inilah yang saya sebut sebagai min asrofil majalis. Kalau orang syariat mengatakan apa? Tempat yang mustajab. Makom mustajab, tempat di mana yang sakral pernah dijadikan oleh utusan Allah sebagai menerima wahyu. Kan ada ketika saat kita ke Mekah, ada namanya makom Ibrahim yang termasuk makom mustajabah. Lah ngoten dah. Terus kebanyakan orang itu melihat fisik, kesakralannya melihat fisik. Asrofil majalis itu kebanyakan manusia itu memandang hanya sebelah mata, fisik. Padahal itu punya maksud. Maksud sesungguhnya adalah makom di dalam hatimu. Contoh yang mudah jenengan pahami, iki di atas sakral,
mbae sakral. Ka'bah. Sapa sing wani nguyuhi Ka'bah? Ayo. Ana sing wani? Nggon wani. Ka'bah iku adalah lambang sebagai lambangnya orang-orang, kiblatnya orang-orang muslim, sehingga negara manapun harus ketika saat membuat masjid atau musala wajib mengarah kepada kiblat. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, arahkanlah terhadap wajah Allah. Ini maksudnya secara syar'i yo Baitullah, dulu disebut Baitul Maqdis ning Palestina atau ning gone Mesir. Mesir ya, Palestina itu Mesir ya, senes ya, wis pokoke rono engko lak ro dhewe. Dulu sebelum kiblatnya ke Mekah, itu kiblatnya itu ada Baitul Maqdis, itu di Palestina, di Jun Sewu. Kebanyakan kita itu kita menghadap ke sana, makanya disebut Baitullah, rumah Allah. Kita harus menghadap ke sana. Tapi sedikit yang memahami Ka'bah secara hakikat. Yang dipahami itu hanya Ka'bah, Baitullah, Ka'bah atau rumah Allah, itu secara fisik sana. Kalian lihatlah orang Indonesia, ada enggak yang masjidnya itu imamnya ada di timur, menghadap timur? Enggak ada. Itu sudah benar, tapi mohon maaf, sedikit sekali yang mengerti hakikat Ka'bah, kiblat, sesungguhnya jarang yang mengerti. Dari surah Al-Baqarah 115 ayatnya berkata, fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Tapi sebelum ayat ini ada kalimat Allah katakan walillahil masyriq wal maghrib. Dari jagat timur sampai jagat barat, dimanapun kau menghadap, di depanmu itu ada wajah Allah. Itulah Ka'bah. Mana? Di hatimu. Berarti Allah itu ning ati ya. Empun dianggap maksudnya ati itu adalah segumpal daging. Bukan. Jangan dimaksud ati iku ning jerone dodo iki. Bukan itu. Buka di dalam Ihya. Bagaimana makolahnya Imam Ghazali terkait masalah kolbun. Ternyata jawabnya apa? Al-kolbun, al-kolbu ay ar-ruh. Ya ruh itu. Nek diteruskan ar-ruhu ay Allah. Maksudnya Allah itu bukan nama, bukan sifat. Loh, berarti roh iku Allah ya. Bukan nek nggone kitab apa? At-Thariqus Sirri ila Ma'rifatillah. Jalan khusus rahasia untuk menuju pada Allah. Wis nasional kitab ini. Munculnya dek wingi Ramadan kae. Pelajaran sik baru jenengan paham. Niki sudah banyak permintaan untuk mencetak lagi, Pak. Oke. Tapi syaratnya Qur'ane kudu ditulis pisan. Jadi nggarap maneh kula, tenang ae. Ora apa-apa. Mesan dobol ya sing dobol, ngoten ae. Lah dulu itu mengapa hanya ditulis surat ini, ayat ini golek ana dhewe supaya jenengan iki gelem buka Quran. Sakniki jawabe gende, kula niki pun sepuh. Wis cekak oyak-oyak Quran, sampean tulis maneh sepindah.
pengalaman jilid loro. Enak niku. Ana Indonesiane langsung Arabe ana Qur'ane. Wis ngoten mawon cekak nemen-nemen rekosane. Jare Gusti Allah, wis son turutono cocote wong-wonge. Nggih niki kula revisi. Jelas nanti juga kami akan mencetak lagi 5.000 melih wis gak entek saiki ya tahun depan. Ngoten mawon gak usah bingung-bingung. Lah jilid 2 di edisi kedua ini kitab awal masih proses 2000 pencetakan. Izin sampun turun, tinggal yang mencetak nanti kapan selesai. Nek cara kula piyambak ngenten, Mbak. Saya tidak akan menstatus manakala kitabnya belum ready di pondok. Jika terlalu lama jenengan iki menunggu. Ngoten. Mengke mawon nek sudah diantar ke pondok baru kula status. Khusus yang kedua itu bahas masalah ati peteng. Sing ketiga bahas masalah ati yang mencorong nur makrifate. Lah, untuk kitab akhir ya sudah ada 30 juz ini nanti. Sampai jangan kecewa loh ya. Jenengan jangan aku kok gak dibagai wong aku yo ngaji rong kono. Ojo ngono sik. Ini kok prosesnya lebih panjang. Mana di antara jenengan yang belum memfungsikan sirul asrar tidak akan pernah jenengan terima itu. Nek sampean sudah memfungsikan sirul asrar baru berhak jenengan itu untuk mendapatkannya. Cara sistem nanti bagaimana mentasarufkan kitab 30 juz, apakah jadi 30 juz itu apakah per juz, ningali mengke bagaimana pengurus. Nek 30 juz nggih rada kedelengen, Pak. Kedelengen gawane ya kantepen sampean lan sak piturute. Nanti entah pengurus bagaimana nanti. Kalau sudah itu selesai berarti saya kembali lagi zaman sebelum 1 Rajab kemarin. WA tak buka, pertanyaan saya buka, telepon saya aksesnya tak buka. Untuk sementara apabila ada pertanyaan ya nek Sabtu ngene iki takok langsung. Wis tah sampean sing nilpun balik kata terima jongor ya. Iya, WA sampai bulanan gak diterima jongor. Kan aku sudah pamit, ya dah. Sebelum 1 Rajab saya sudah pamit, Pak Bu, mohon maaf untuk WA, pertanyaan atau telepon. Mohon maaf, kami belum bisa melayani. Saya melayani langsung seperti ini, tanya langsung gini. Pun, Bapak Ibu sekarang. Jadi Pak, niku apa maksudnya sakral itu? Itu jagate ati sampean. Disitulah tersimpan min asrafil majalis, tempat yang Allah sucikan, tempat yang Allah muliakan. Mana? Inna akramakum indallahi atqakum. Itulah hati hamba di mana memegang teguh ilmu amal istiqomah yang disebut takwa. Lanjut, Ibu mungkin masih ada? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari Ngawi, alhamdulillah sampun kaping kalian niki panggih. Alhamdulillah kaping kalian niki saged interaksi kalian jenengan. Niki nggih tesih dalam proses belajar terus. Ingkang kula tanglataken ngapunten niki mengke bahasane campuran bahasa Indonesia campur bahasa Jawa. Nggih, monggo. Nggih.
dalam pembahasan tadi dikatakan sebaiknya kita kalau bisa menghindari yang namanya untuk dipuja. Seandainya yang kebetulan tadi atau kemarin-kemarin itu kita itu sharing misalnya, sharing atau saling mengingatkan untuk hal-hal apa gitu, terus temannya itu atau orang yang kita sharing atau ingatkan itu kemudian dia berterima kasih, oh, terima kasih seperti ini. Nah itu apakah itu termasuk secara nggak langsung seperti kayak memuja atau apa, padahal kita nggak ada niatan untuk seperti itu, atau juga kita diminta teman kita untuk memberi saran gitu ya, kemudian ada ungkapan terima kasih atau apa gitu. Nah itu kan seperti termasuk kayak kita inginnya tidak menghindari dipuja tadi gitu. Apakah itu nanti yang tidak diinginkan itu bisa menghalangi norma arifat itu kepada kita? Ngaten mawon Gus. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Allah menghadapkan suami, istri, anak, harta benda, sesungguhnya itu tidak Allah niatkan untuk bertujuan menghalangi kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Surat apa? Padasono Dewi. Iklamu, ketahuilah wahai manusia, ketika aku menghadapkan garwa, anak, harta benda, bukan semata-mata untuk menghijabi dirimu terhadapku, enggak. Fitnah sebagai ujianmu. Sekuat apa Anda memegang taliku? Nyun sewu Pak, Anda mengucapkan rasa terima kasih terhadap sesama, itu tergantung bisa menjadikan itu terhijabi dan tidak. Akan menjadi hijab dalam diri kita, anak, istri, harta benda, manakala hatimu tidak memandang khafiyun ay khayyun yang ditanyakan Bapak tadi. Lesan boleh terima kasih, matur suwun, alhamdulillah pun sampean tolong, tapi ati sampean iki le nyantole sambungnya itu tidak terhadap makhluk. Kalau terhadap makhluk, ya inilah yang akan menghijabi kita. Tapi jikalau itu maksudnya hati sampean sambung terhadap hidup, maka sebesar apapun makhluk yang Allah hadapkan tidak akan menjadikan hijab bagi kita. Karena apa? Kaifa yutasawwaru, apa mungkin Allah bisa terhijabi oleh sesuatu sementara Allah di dalam dan di luar sesuatu? Mboten saged. Justru sesuatu itu bentuk wujud batine Allah, dilahirna wujud dohire Allah yang disebut nurullah. Asli nih Pak, wujud alam iki nurullah iku wujud nyata dohiri Allah yang disebut nurullah. Tapi nur itu bukan wujudku. Lah bingung sing ngeten iki. Wis ngene, misale setrum iku ngomong wujudku iku ya iki padang yang ada di lampu cahaya iku wujudku. Cahayane lampu iki lho Pak, iku wujudku. Setrum iku ngomong ngono. Sebab aku gak ono ya gak mungkin ada lampu, ada cahaya. Makanya itu wujud dohirku iku ya cahaya itu. Tapi iku dudu wujudku. Lah gak bingung tak ngeten iki.
Ngeten Pak, sampean akan nggak bingung nek sampean iki gelem njempok setrum. Nek wis gelem njempok setrum, sampean wis gak ada bahasan jeneng setrum lan jeneng cahaya, wis gak ada. Yang ada kailing. Wis cetha? Jadi Bu, bisa terhijabi, bisa tidak, tergantung hati kita lari kemana, bersaksi kepada siapanya. Ngoten nggih? Masih ada Ibu? Cukup? Pun monggo jenengan khudurno ati sampeyan tatkala maca Fatihah kagem khususin jenengan lan keluarga jenengan lan sedaya saudara-saudara kita yang sudah tinggalkan kita dari alam dunia ke alam barzah menghadap kesempurnaan madhep. Sampean khudurno ati sampean kelawan lepas keakuan diri jenengan. Al-Fatihah.